Ya, sebelum dimulai sedikit nasihat, kita baca Fatihah untuk Sohibul Hul Al-Habib Soleh bin Husin Al-Hamid Tanggul, dan juga Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khusus untuk Umina Syarifah Nur Hasanah binti Ahmad bin Zain bin Yahya pas haul hari ini setahun. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tagfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus habaibul fudola Habib Muhammad As-Segaf dan Habib Abdurrahman Al-Habsi, dan juga Asatidul Kurama, wabil khusus Ustaz Samsul Arifin, juga Ustaz, dan juga Ustaz Al-Haj Muhammad Riyadi, dan juga Ustaz Ahmad Riza Kurniawan MC. Mudah-mudahan berkah para habaib dan berkah para asatid, seperti yang disampaikan oleh guru kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, saat kita mahalul qiyam, kita senantiasa membaca satu bait, ya, yaitu wabihi fangdur ilaina. Ya Allah, berkatnya maka pandanglah kepada kami, ya. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi udah, kalau majelis itu pasti di situ akan dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu majelis tidak dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka majelis itu berbau bangkai, ya. Maka dari itu, seperti guru kita ajarkan, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Terlebih lagi ini hari, ya, Sayyidul Ayyam, ya. Ini hari adalah hari Jumat, ya. Jadi malam Jumat itu hitungannya sudah masuk hari Jumat. Jadi perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang sholawat itu tidak lepas kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tadi kita kirim Fatihah, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Sahibul Tanggul, ya, dikatakan beliau ini ada yang pernah mengisahkan, ya. Jadi sahabat beliau ini Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, ya, Al-Kutub. Satu ketika ada seorang syarifah datang ke rumah. Kemudian syarifah ini berkeluh kesah, ya Habib, saya ini bingung, ya, dalam keadaan susah, mau bayar kontrakan, nggak bisa, ya. Bilang Habib Soleh Tanggul, tunggu sebentar. Tak lama datang seorang haji. Haji tersebut datang memberikan hadiah kepada Habib Soleh Tanggul. Jadi sebelumnya haji ini pernah minta doa sama Habib Soleh Tanggul, ya. Habib Soleh Tanggul ini akhirnya ngasih doa, dan alhamdulillah saya usahanya. Setelah sukses balik lagi ngasih hadiah uang kepada Habib Soleh. Pada saat uang itu sudah diterima, Habib Soleh tidak menghitung itu uang langsung diberikan kepada syarifah tadi. Walhasil katanya orang yang ngasih tadi, hajinya tadi datangin syarifah, sebenarnya saya ini bukan mau ngasih kamu, saya ini mau ngasih Habib Soleh. Habib Soleh di dalam keluar, kamu tadi kan sudah kasih saya, ini sudah jadi hak saya sudah kasihkan kepada syarifah.
Kalau kamu nggak ikhlas, saya balikin lagi. Enggak. Hanya dikembalikan. Setelah itu dihitung oleh Syarifah tadi, ya Habib, ini bukan untuk bayar kontrakan. Ini cukup untuk buat beli rumah. Bilangnya. Jadi subhanallah nggak dihitung. Nah kadang-kadang sedekah itu ya seperti itu ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahil baq. Ya. Apa yang ada denganmu itu akan musnah. Tetapi apa yang ada dengan di samping Allah ya, kita sedekahkan kepada Allah, itulah yang kekal ya. Maka dari itu perbanyak sedekah. Nah, sedikit mengenai saya punya umi ya, Syarifah Nur Hasanah, hari ini 1 tahun meninggal beliau. Yang saya ambil dari beliau ini ya, beliau punya anak 12. Uang harian untuk belanja itu saya tahu ya. Bagaimana dia mengatur uang tersebut untuk belanja makan anak 12 serta suaminya ya. Tapi setiap dia mau ke pasar ya pasti dia, Ki, coba carikan uang-uang receh ya, uang-uang kecil. Buat apa mah? Kita cari pengemis yang ada di pasar-pasar itu kita kasih. Subhanallah. Walaupun dalam keadaan sulit, beliau masih miskinnya. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan ya mengenai keutamaan sedekah ya. Bagaimana orang itu mendustakan agama, yaitu tidak mau memberi makan fakir miskin ya. Walaupun sholatnya rajin ya, tetapi di rumah, di sekitar rumah ada orang kelaparan. Nah, maka dari itu nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Igtanim khomsan qabla khomsin. Salah satunya apa? Waginaka qabla fakri ya. Pergunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Tapi kalau saya bahas 5-5-nya ini kepanjangan, itu yang pertama. Yang kedua juga Anda hafal. Yang dipilih yang hafalannya. Jadi waginaka qabla fakri ya. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu ya. Sebelum itu wa faragaka qabla sugli. Masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Dulu kita enak mau majelis sana sini enak. Sekarang ya, jadi yang dulu menunda-nunda majelis nih rasakan sekarang bagaimana majelis itu susah. Ketika ada majelis kita hadiri ya. Walaupun jauh ya. Dari Ring Road ke Manggar, Perumpungan, Jalan Kilat, ada juga, ada aja orangnya itu. Jadi begitu ada majelis kita hadiri ya. Ketika ada waktu lapang kita gunakan sebelum datang nanti waktu sempit. Boro-boro. Tapi subhanallah ini cerita guru kisah aja juga. Berkata Nabi Muhammad juga lah ini. Jadi tadi itu jalan ditutup guru. Begitu ditutup polisi ini melihat orang berjubah ya lah. Wah ini apa nih kan? Didatangi semua polisi apa? Semua orang putar balik, anak putar balik karena anak tahu jalan. Jadi anak bilang sama polisi, Pak, tidak boleh lewat. Berkat para habaib lah. Boleh aja, lewat aja sini samping. Jadi lewat. Nah, itu berkah daripada majelis lah. Selingan aja. Kembali lagi ke udah pokoknya lah. Jadi waginaka qabla fakri ya. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Begitu ada kesempatan kita untuk sedekah, sedekahkan ya. Karena itu yang nanti akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian daripada itu mudah-mudahan berkah majelis-majelis yang kembali dibuka di Balikpapan, Allah angkat bala bencana warga masyarakat khususnya di Balikpapan daripada virus corona ya. Dan mudah-mudahan selain Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan dan juga Indonesia wabil khusus seluruh dunia, supaya kita semua bisa kembali lagi beribadah. Jadi ya kita bisa umroh, kita bisa haji ya, kalau alhamdulillah kalau virus ini diangkat. Jadi itu saja sedikit nasihat ya, karena Al-Fakir ini lama juga, hampir 2 bulan ada nasihat. Kemarin aja pertama di rumah guru. Jadi dan juga ada guru-guru di sini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit
Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.